kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berbincang-bincang bersama dengan permaisuri. Lalu Xiao Yan bertanya kepada permaisuri apakah Xiao Yan bisa pergi ke tanah hutan belantara keabadian. Permaisuri pada saat ini segera menjelaskan kepada Xiao Yan mengenai hutan belantara keabadian. Permaisuri berkata bahwa hutan belantara keabadian adalah tempat pertempuran dahsyat yang terjadi di dunia nyata sejati Xuan Yin. Banyak makhluk keabadian yang telah mati dan hal itulah yang pada akhirnya membentuk ruang yang unik. Itu bukanlah tempat yang merupakan hutan belantara melainkan sebuah reruntuhan bekas pertempuran. Lebih baik dikatakan lagi bahwa itu adalah tempat pemakaman para makhluk keabadian ini. Namun meskipun begitu tentu saja akan ada banyak berkah yang terdapat di ruang ini, baik itu dogat ataupun makhluk keabadian sepertinya seseorang akan bisa menemukan berkah yang dibutuhkan di dalamnya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini terlihat tertarik dan Xiao Yan bergumam bukankah itu merupakan hal yang sangat sempurna? Permaisuri tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan bahwa hutan belantara keabadian merupakan salah satu area terlarang di alam sejati Xuan Yin. Bahkan jika seseorang memiliki kekuatan tingkat keabadian mungkin dirinya akan segera mati ke dalamnya jika dirinya tidak berhati-hati. Memikirkan hal ini jika Xiao Yan ingin pergi ke sana permaisuri akan bisa menemani Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut sebelum akhirnya Xiao Yan bertanya apakah mereka tidak membawa kelinci Bing Yun. Permaisuri pada saat ini malah meledek Xiao Yan ketika balik bertanya apakah Xiao Yan tidak ingin menghabiskan waktu berduaan dengan permaisuri. Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh permaisuri. Xiao Yan pun terbatuk 2 kali sementara permaisuri pada saat ini tersipu dengan sangat manis. Sementara itu kelinci Bing Yun pada saat ini sama sekali tidak mengeluarkan suara di pelukan permaisuri. Xiao Yan pada saat ini segera kembali bertanya kepada permaisuri kapankah mereka akan berangkat. Permaisuri pun berkata kepada Xiao Yan apakah dirinya benar-benar terburu-buru. Xiao Yan baru saja kembali dan sebaiknya Xiao Yan pada saat ini beristirahat terlebih dahulu. Dirinya juga akan mengirimkan seseorang untuk mencari beberapa informasi tambahan tentang hutan belantara keabadian selama beberapa hari. Xiao Yan pada saat ini mengangguk sementara permaisuri pada saat ini mendekati Xiao Yan. Aroma lembut dari permaisuri pada saat ini seketika memenuhi hidung Xiao Yan. Dalam sekejap mata suasana hati Xiao Yan benar-benar terasa menjadi semakin rumit. Permaisuri pada akhirnya tiba-tiba memeluk Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam. Permaisuri berbicara dengan lembut kepada Xiao Yan bahwa sebenarnya mereka masih bisa melakukan sesuatu. Tubuh Xiao Yan seketika menjadi tegang mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri. Permaisuri pun sedikit nyengir sebelum akhirnya bertanya apakah Xiao Yan takut. Xiao Yan pada saat ini melepaskan pelukan permaisuri dan berkata bahwa Xiao Yan tidak takut. Sementara itu permaisuri pada saat ini melirik ke arah tempat yang tidak seharusnya dirinya lihat di bagian tubuh Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini wajahnya memerah dan Xiao Yan menyadari arti tatapan dari permaisuri. Xiao Yan tersenyum pahit dan berkata bahwa Xiao Yan normal. Permaisuri pun tersenyum dan berkata biarkan dirinya memeriksanya. Xiao Yan terkejut dan Xiao Yan pada saat ini segera berkata kepada permaisuri apakah ada yang menyenangkan di kota Wanxiang. Bagaimana jika pada saat ini mereka berjalan-jalan bersama-sama? Permaisuri pada saat ini hanya tersenyum manis melihat Xiao Yan yang melakukan pengalihan. Sementara itu di luar dari Aula Yao King terdapat bangunan dengan loteng yang menjulang tinggi. Pemandangan keseluruhan dari Aula Yao King dapat dilihat dari tempat ini dan terlihat ada 2 sosok yang berdiri di loteng. 2 sosok ini adalah sosok yang pada saat sebelumnya dikirim oleh Zuci untuk mengintai Xiao Yan. Keduanya pada saat ini berbincang-bincang dan telah mendapatkan informasi mengenai Yuan Wei. Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa Yuan Wei benar-benar telah dikalahkan.
Seperti apa yang diharapkan oleh penguasa istana, tampaknya permaisuri telah mengatur banyak orang kuat di sekitarnya. Selain itu, kabar juga menyebutkan bahwa sosok yang mengalahkan Yuan Wei adalah Jiu Ying yang tersembunyi di dalam jurang. Tai King pada saat ini menoleh ke arah Yu King yang pada saat sebelumnya baru saja berbicara. Keduanya pada saat ini sedikit berbincang-bincang santai sebelum akhirnya mereka menatap ke arah gerbang masuk istana Yao King. Pada saat ini mereka berdua melihat adanya dua sosok yang berjalan keluar dari istana Yao King. Kedua wanita itu pun terkejut sebelum akhirnya berteriak serempak bahwa itu adalah permaisuri. Jarak permaisuri dan Xiao Yan ke tempat mereka sekitar 1000 meter dan tiba-tiba Xiao Yan pada saat ini mengangkat kepalanya. Xiao Yan menatap ke arah kedua wanita tersebut dan hal ini membuat keduanya seketika terkejut. Keduanya saling memandang sebelum akhirnya mereka pada saat ini terlihat menghilang. Sementara itu permaisuri pada saat ini segera menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa itu adalah dua keabadian dari istana Dewa Pemburu. Sosok yang satu bernama Tai King sementara yang lainnya bernama Yu King. Keduanya berada di langkah kelima keabadian dan tidak banyak perbedaan dalam kekuatan tempur mereka. Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan segera lanjut bertanya kapankah mereka datang ke sini. Permaisuri menjawab dengan lembut bahwa mereka datang sebelum Xiao Yan. Xiao Yan sedikit tertegun karena awalnya Xiao Yan mengira kedua wanita itu mengikuti Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa salah satu dari keabadian telah bertarung melawan Xiao Yan dan berhasil melarikan diri. Permaisuri pada saat ini tampak terlihat sedikit terkejut sebelum akhirnya berkata bahwa ternyata suaminya masih memiliki kekuatan seperti itu. Sejauh yang dirinya tahu di antara 8 dewa keabadian di istana Dewa Pemburu, mereka yang memiliki kekuatan paling rendah berada di langkah kelima keabadian. Sepertinya Yuan Er telah meremehkan suaminya dan dirinya benar-benar tidak menyangka suaminya masih memiliki kekuatan. Xiao Yan pada saat ini tersenyum pahit dan berkata agar Yuan Er berhenti berpura-pura. Xiao Yan tahu bahwa dirinya telah mengetahui mengenai semua ini. Permaisuri pun tersenyum sebelum akhirnya menjelaskan bahwa keabadian yang melawan Xiao Yan ini bernama Yuan Wei. Sosok ini merupakan langkah ke-6 keabadian dan permaisuri tidak menyangka bahwa Jiu Ying akan bersedia membantu Xiao Yan. Sementara itu di atas aula Tai King dan Yu King pada saat ini terlihat saling memandang. Mereka pada saat ini telah berhasil menenangkan pikiran meskipun mereka tampaknya telah diketahui. Wajah Tai King sedikit menyusut sebelum akhirnya berkata bagaimana orang ini bisa menemukan mereka. Bahkan jika kekuatan jiwanya lebih kuat dari mereka, mereka telah menyembunyikan auranya dan tidak mungkin bagi orang tersebut untuk menemukan mereka secepat itu. Yu King juga pada saat ini mengerutkan kening dan bergumam bahwa jika begitu permasalahannya, dirinya khawatir akan menjadi permasalahan jika keduanya mengikuti mereka terus-menerus. Keduanya tampak terlihat merenung dan mencari cara serta merumuskan apa yang harus mereka lakukan berikutnya. Setelah beberapa saat Yu King pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya khawatir mereka telah ditemukan oleh permaisuri begitu mereka sampai di Bintang Wan siang. Dirinya pikir mereka harus pergi dari sini sekarang. Tampaknya tidak ada gunanya bagi mereka untuk terus mengikuti pergerakan permaisuri. Tai King tampak enggan dan sosoknya pada saat ini memandang ke arah Yu King. Tampaknya Tai King tidak menganggap permaisuri sebagai sebuah ancaman. Tai King pun segera bertanya apakah mereka pada saat ini harus pergi. Mereka baru saja sampai dan pergi tanpa melakukan apapun merupakan sesuatu yang sia-sia. Yu King seketika memandang Tai King dari atas ke bawah dan lanjut berkata dengan marah. Yu King berteriak bahwa Tai King memiliki payudara besar tetapi dirinya tidak memiliki otak. Yu King benar-benar tidak tahu bagaimana dirinya bisa mencapai tempatnya yang sekarang. Tai King menundukkan dan menetap payudaranya yang pada saat ini emang besar. Sesaat kemudian Tai King segera berteriak siapa bilang Tai King tidak memiliki otak.
Keduanya pada akhirnya kembali berdebat, tetapi pada saat yang bersamaan cahaya dingin pada saat ini melintas. Yu Qing dengan cepat seketika mengelurkan tangannya menangkap kilatan cahaya dingin tersebut. Begitu dirinya membuka telapak tangannya, slip batu giok tiba-tiba muncul di tangan Yu Qing. Kedua wanita itu pun segera saling memandang sebelum akhirnya berkata serempak bahwa ini berasal dari Tuan Istana. Pesan tersebut berkata bahwa ada hantu batin di istana dan mereka telah diketahui. Keduanya seketika terkejut mendapatkan pesan yang pada saat ini dikirimkan oleh Zuchi. Tai King pun menarik nafas dingin dan bergumam, apakah memang ada hantu di istana? Mungkinkah maksud Tuan Istana adalah hantu tersebut adalah sosok yang ditanam oleh permaisuri di istana Dewa Pemburu? Ekspresi Yu Qing juga pada saat ini menjadi serius. Yu Qing lanjut berkata bahwa dirinya telah lama mendengar bahwa permaisuri pandai membuat perencanaan. Dirinya telah menghabiskan ribuan tahun untuk merencanakan semua rencananya dan dikhawatirkan hantu batin yang dimaksud di istana Dewa Pemburu sudah ada sejak saat itu. Jika hal ini memang terjadi, bukankah semua situasi dari istana Dewa Pemburu di bawah kendali permaisuri? Tai King pun mendengus dingin mendengar apa yang baru saja dispekulasikan oleh Yu Qing. Tai King awalnya mengira bahwa mereka telah cukup bersembunyi ketika mereka memasuki tempat ini. Mereka telah melakukan penyamaran yang perfect dan tidak mungkin untuk bisa diketahui. Mereka juga menekan semua aura dan mereka benar-benar berhasil masuk. Awalnya dirinya berpikir mungkinkah identitas mereka diketahui karena penyamaran mereka yang bocor. Tetapi dirinya tidak menyangka bahwa semuanya benar-benar telah diketahui sejak awal. Tai King pun pada saat ini lanjut bergumam bahwa dirinya mendengar permaisuri telah mati dan mengapa dirinya muncul kembali. Ini benar-benar suatu hal yang luar biasa dan mungkinkah dirinya masih bisa dibangkitkan? Menanggapi hal tersebut, Yu Qing pun perlahan menjelaskan bahwa bahkan jika orang kuat setingkat ini mati, dirinya sesungguhnya tidak akan mati dalam sekejap mata. Dirinya akan mati perlahan-lahan dalam waktu yang lama dan itulah yang akan terjadi. Tai King pada saat ini menganggukkan kepalanya karena dirinya mengetahui bahwa bagi seorang keabadian, jika bukan karena dilenyapkan dirinya benar-benar tidak akan mati secara singkat. Untuk bisa benar-benar hancur mereka benar-benar akan mengalami waktu yang panjang sebelum akhirnya benar-benar menghilang. Selain itu, tingkat yang merupakan tingkat keabadian sesungguhnya belum bisa disebut dengan sosok keabadian. Ada yang disebut dengan keabadian dewa yang levelnya lebih tinggi dari keabadian kaisar. Keabadian yang selama ini tersebar merupakan keabadian yang disebut dengan keabadian kaisar. Sementara itu keabadian yang lebih tinggi lagi merupakan keabadian dewa. Kekuatan keabadian dewa inilah yang benar-benar sama sekali tidak akan bisa terhapus oleh waktu. Kekuatan keabadian pada tingkat pertama keabadian kaisar hanya berada di jantung. Begitu kekuatannya meningkat, kekuatan keabadian ini akan diintegrasikan ke dalam meridian daging serta tulang. Itulah mengapa makhluk keabadian memiliki kekuatan yang sangat ekstrim dalam kemampuan untuk pemulihan. Selain itu, keabadian langkah pertama masih belum bisa dikatakan makhluk keabadian. Setelah melewati keabadian langkah ketiga barulah seseorang dapat dikatakan sejajar dengan keabadian terkuat lainnya. Setelah beberapa saat merenung, keduanya pada akhirnya kembali berbincang-bincang dan merumuskan apa langkah selanjutnya. Yu Qing pun segera berkata bahwa persembunyian mereka selanjutnya tidak banyak berguna. Memasuki bintang Wan siang ini berarti memasuki jangkauan pengawasan permaisuri. Setiap gerakan yang mereka lakukan tidak akan bisa lepas dari pandangan permaisuri. Dengan begitu maka mereka hanya bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh kepala istana. Mereka berusaha untuk mendekat tetapi mereka jangan membuat permusuhan. Karena permaisuri tidak memilih untuk membasmi mereka pada saat sejak awal. Mungkin permaisuri tidak ingin bertarung dengan istana Dewa Pemburu. Selain itu, perintah batu giok dari Tuan Istana juga pada saat ini menunjukkan sepertinya Tuan Istana telah tiba di kota Wan Xiang.
mereka pada saat ini hanya perlu menunggu kabar lanjutan dari penguasa istana. Tai King pada saat ini mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yu King. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini masih berjalan-jalan bersama dengan permaisuri. Xiao Yan pada saat ini mencoba banyak makanan yang berada di kota Wanxiang. Di dalam perjalanannya Xiao Yan pada saat ini bertanya berapa besar kekuatan yang dimiliki Taiksu di alam sejati Xuan Yin. Permaisuri dengan lembut segera menjelaskan bahwa sepertinya ada sekitar 100 orang. Xiao Yan sedikit terkejut dan lanjut bertanya apakah mereka semua merupakan keabadian. Xiao Yan berpikir jika 100 orang ini semuanya adalah keabadian maka ini merupakan tim yang sangat menakutkan. Permaisuri pada saat ini tersenyum dan dengan lembut segera berkata kepada Xiao Yan bahwa mereka mirip dengan apa yang pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Mereka bukanlah keabadian tetapi armor mereka yang sebut dengan Void God Armor dapat memberi mereka kekuatan keabadian. Dapat dikatakan bahwa itu adalah keabadian semu dan setelah melenyapkan keabadian dari alam sejati Xuan Yin maka Xiao Yan akan dapat mengambil esensi dan darah mereka dan Xiao Yan akan bisa mendapatkan kekuatan keabadian. Xiao Yan mengangkat alisnya mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah kepikiran oleh Xiao Yan. Ternyata Void God Armor benar-benar bisa memiliki kemampuan yang begitu menakutkan. Xiao Yan pun menyipitkan matanya dan bergumam bahwa Xiao Yan khawatir mereka adalah ancaman terbesar. Menanggapi hal tersebut permaisuri pun segera berkata bahwa Xiao Yan pasti sudah melihat sesuatu. Invasi dunia Taiksu ke Sensi pasti akan terjadi dan mereka akan mengeluarkan kekuatan penuh. Mereka bersedia membayar mahal untuk hal ini dan mereka benar-benar tidak memiliki jalan keluar. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan memandang ke arah permaisuri dengan sedikit serius. Xiao Yan lanjut berkata bahwa dalam pertempuran antara Taiksu dan Sensi pihak mana yang menurut Yuan Er yang memiliki peluang untuk menang lebih tinggi. Permaisuri kembali tersenyum dan berkata bahwa Taiksu memang lebih kuat daripada Sensi dalam hal teknologistik. Tetapi Xiao Yan tidak perlu meremehkan diri sendiri. Kekuatan keabadian Taiksu yang sebenarnya jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan dunia Sensi. Karena masalah sumber daya mereka pada akhirnya hanya dapat mengembangkan teknologistik untuk menebusnya. Dirinya juga tidak terlalu jelas mengenai latar belakang dari dunia Sensi itu sendiri, tetapi menurutnya upaya putus asa dari Taiksu untuk menyerang Sensi pasti didasarkan pada latar belakang keagungan Sensi. Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya meskipun permaisuri tidak memberikan jawaban spesifik kepada Xiao Yan. Xiao Yan lanjut menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini segera teringat sesuatu. Xiao Yan lanjut mengeluarkan peta dan batu giok dan menyodorkannya kepada permaisuri. Xiao Yan lanjut berkata bahwa Xiao Yan mendapatkan gambar rusak dan slip batu giok tentang hutan belantara keabadian. Xiao Yan ingin tahu apakah Yuan Er bisa melihat hal ini akan memiliki informasi atau tidak. Permaisuri pun melihat gambar-gambar rusak dan slip batu giok yang diletakkan di atas meja oleh Xiao Yan. Kelinci Bing Yun juga pada saat ini melihatnya dengan tatapan rasa ingin tahu. Sementara itu permaisuri pada akhirnya segera berkata bahwa ini ditinggalkan oleh Raja Iblis Tian He. Dirinya ingin tahu dari manakah asal batu giok ini bisa didapatkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pun menjelaskan ketika bertanya apakah permaisuri ingat 7 pedang dewa pembunuh. Permaisuri pun menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan menjelaskan bahwa Xiao Yan telah menukarnya dengan benda tersebut. Permaisuri kembali mengangguk dan permaisuri mengerti mengapa Xiao Yan bersaing untuk mendapatkan benda ini di pelelangan. Permaisuri pun segera mengerutkan kening dan bergumam bahwa benda ini ribuan kali lebih berharga daripada pedang tersebut. Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya berkata bahwa mungkin untuk makam pedang dewa gila pedang bernilai puluhan juta kali lipat daripada benda ini. Tampaknya kebutuhan yang berbeda secara alami akan memiliki nilai yang berbeda.
Permaisuri pun kembali mengangguk sebelum akhirnya berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Xiao Yan memang masuk akal. Pada saat ini Permaisuri ingin bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan berencana pergi ke hutan belantara keabadian untuk menemukan Raja Iblis Tianhe. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan bergumam bahwa semakin cepat mereka berangkat semakin baik. Xiao Yan tidak lagi memiliki banyak waktu dan Xiao Yan harus bergegas. Menanggapi hal tersebut Permaisuri pun tersenyum sebelum akhirnya berkata jika begitu permasalahannya mereka akan segera berangkat. Sesaat setelah perkataan Permaisuri terdengar sosok-sosok pada saat ini seketika muncul mengelilingi Xiao Yan. Semuanya seketika dengan hormat menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dan Permaisuri. Xiao Yan seketika menyadari bahwa sosok-sosok ini adalah sosok-sosok yang melindungi Permaisuri. Ada juga sosok Yu Chan di antara mereka dengan mata menawan dan Xiao Yan pada saat ini sedikit memalingkan pandangannya. Sementara itu Permaisuri pada saat ini segera berkata perlahan bahwa mereka tidak perlu mengikuti Permaisuri kali ini. Dirinya bisa menemani suaminya dalam perjalanan kali ini. Mereka bisa menunggu sampai Permaisuri memiliki pengaturan lainnya. Mendengar hal ini Jian Xianyang sedikit mengerutkan keningnya ke arah Permaisuri. Jian Xianyang berkata dengan cemas bahwa lebih baik dirinya pergi bersama dengan Permaisuri. Istana Dewa Pemburu akan segera bergerak dan mereka pasti akan mengambil tindakan jika Permaisuri pergi sendiri. Mendengar apa yang dikatakan oleh Jian Xianyang, Permaisuri pun memandang ke arah Jian Xianyang dan berkata tanpa ragu. Permaisuri menjelaskan bahwa mereka bisa pergi ke Istana Abadi Nirwana. Mereka harus membuat persiapan karena perang akan segera datang. Setelah mengatakan hal tersebut sosoknya pada saat ini menepuk kelinci Bing Yun. Kelinci Bing Yun pun membesar dan Permaisuri pada saat ini duduk bersila di atasnya. Xiao Yan juga pada saat ini akhirnya seketika menaiki punggung kelinci Bing Yun setelah isyarat dari Permaisuri. Sebelum mereka bergegas pada saat ini sesosok tubuh seketika muncul di hadapan Permaisuri. Sosok ini adalah Yuan Liang dan sosoknya segera menangkupkan tangannya ke arah Permaisuri. Sosoknya lanjut bertanya apakah Permaisuri akan pergi. Apa yang dilakukan oleh Yuan Liang ini seketika menyebabkan keributan di sekitar kota. Seorang yang merupakan penguasa istana benar-benar menghormati sosok wanita yang berada di atas punggung kelinci. Jika begitu permasalahannya bukankah identitas dari wanita ini benar-benar lebih tinggi daripada penguasa istana? Sementara itu Permaisuri pada saat ini mengangguk dan segera berkata bahwa dirinya akan pergi keluar dengan suaminya. Dengan begitu maka akan ada waktu bahagia untuk Yuan Liang selama periode waktu ini. Ketika mendengar kata-kata suami keluar dari mulut Permaisuri, Yuan Liang tiba-tiba menatap ke arah Xiao Yan dan sedikit mengerutkan kening. Yuan Liang pada akhirnya sedikit tertegun sebelum akhirnya berkata jika begitu permasalahannya maka Yuan Liang mengerti. Permaisuri juga dapat yakin karena semua akan berjalan dengan sesuai rencana. Permaisuri pun mengangguk sebelum akhirnya kelinci Bing Yun pada saat ini dengan cepat meninggalkan kota Wan Xiang. Semua orang pada saat ini terkejut melihat sosok kelinci bersama dengan wanita yang melayang di atas langit Wan Xiang. Terbang dilarang di kota tersebut, namun tanpa diduga bahkan penguasa istana pada saat ini tidak bergeming melihat adanya sosok yang melesat di udara. Hal ini menjelaskan bahwa karakter wanita tersebut bukanlah karakter wanita yang sederhana. Hanya beberapa di antara mereka yang tahu bahwa itu adalah sosok Permaisuri sementara mayoritas pada saat ini masih kebingungan. Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan pada saat ini terlihat terdiam dengan ekspresi jelek. Xiao Yan berpikir mungkinkah sosok Yuan Liang yang terlihat rapi ini adalah anak dari Permaisuri. Xiao Yan pada saat ini memiliki beberapa spekulasi sebelum akhirnya Permaisuri pada saat ini segera menoleh ke arah Xiao Yan. Sosoknya lanjut bertanya apakah ada sesuatu yang ada di dalam pikiran suaminya. Xiao Yan pun kembali tersadar dan Xiao Yan pada saat ini menggelengkan kepalanya.
Sambil tersenyum masam, Xiao Yan pada saat ini menghela nafas. Xiao Yan pada saat ini lanjut berkata, berapa lamakah waktu yang mereka butuhkan untuk mencapai hutan belantara keabadian? Permaisuri menjawab bahwa dengan kecepatan penuh perlu waktu beberapa bulan untuk sampai. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan pada saat ini mulai memejamkan matanya. Xiao Yan berpikir bahwa waktu beberapa bulan ini merupakan waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk melakukan peristirahatan. Melihat Xiao Yan yang seolah-olah ingin tidur siang pada saat ini, permaisuri seketika mendekat. Permaisuri langsung jatuh ke pelukan Xiao Yan dan jari-jarinya yang ramping pada saat ini mengelus dada Xiao Yan. Tubuh lembutnya benar-benar melingkari tubuh Xiao Yan ketika permaisuri mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa sudah lama sekali biarkan dirinya melakukan sesuatu kepada suaminya. Xiao Yan agak melotot dan Xiao Yan menyadari apa yang akan dilakukan oleh permaisuri. Xiao Yan pun segera berkata bahwa kelinci itu masih berada di sini. Selain itu Xiao Yan juga khawatir bahwa tempat ini tidak cocok untuk Xiao Yan. Pada saat ini terdiam karena Xiao Yan mendapati bahwa tubuh Xiao Yan pada saat ini tidak terkendali. Xiao Yan pun menghela nafas dan bergumam di dalam hati bahwa ini benar-benar sudah berakhir. Permaisuri bahkan lebih kejam daripada Yang Mulia Ratu karena dirinya benar-benar sama sekali tidak memiliki kesempatan Xiao Yan melawan. Xiao Yan hanya bisa memejamkan matanya dan Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak bisa menolak. Sementara itu suara permaisuri kembali terdengar di telinga Xiao Yan. Permaisuri berkata bahwa meskipun suaminya menolak tetapi menurutnya tubuhnya masih sangatlah jujur. Xiao Yan pada saat ini kembali melotot dan Xiao Yan benar-benar terkejut. Api jahat pada saat ini kembali melonjak. Namun bersama dengan hal tersebut permaisuri segera berkata kepada Xiao Yan agar suaminya jangan khawatir, dirinya telah menyembunyikan aura mereka dan mereka tidak akan bisa dilihat oleh siapapun, tidak akan ada yang bisa melihat apa yang pada saat ini mereka lakukan dan suaminya harap rileks. Xiao Yan pada saat ini tersenyum pahit dan Xiao Yan berpikir bahwa bukankah ada kelinci Bing Yun di sini? Namun sekarang setelah semuanya terjadi seperti ini Xiao Yan hanya bisa menghela nafas dan pasrah. Xiao Yan juga menemukan bahwa Xiao Yan pada saat ini sama sekali sudah tidak mengenakan pakaian. Sosok indah permaisuri yang juga sama pada saat ini telah berbaring di samping Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa pasrah sementara kelinci Bing Yun pada saat ini hanya merasakan adanya keributan di atas. Kelinci Bing Yun pada saat ini sama sekali tidak terlalu mempedulikan mengenai hal tersebut. Tampaknya Yang Mulia dan permaisuri sudah sering melakukan hal seperti ini di atas punggung kelinci Bing Yun. Dengan begitu maka kelinci Bing Yun sudah terbiasa dengan hal ini. Pada akhirnya selama beberapa bulan Xiao Yan sama sekali tidak bisa tidur sedikit pun. Suara Xiao Yan terasa lemah ketika Xiao Yan bertanya apakah mereka akan segera sampai. Permaisuri pun tersenyum dan berkata bahwa suaminya masih pintar. Selain itu waktu bahagia memang selalu berjalan dengan singkat dan mereka akan segera mencapai hutan belantara keabadian. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas karena Xiao Yan pada akhirnya bisa terlepas dari penyiksaan ini. Meskipun ini dapat dikatakan merupakan kebahagiaan tetapi Xiao Yan pada saat ini hatinya sedikit menderita. Namun Xiao Yan juga berpikir kebahagiaan tetaplah sebuah kebahagiaan. Xiao Yan pada saat ini merasa sedikit senang tetapi di satu sisi Xiao Yan juga merasakan perasaan bersalah karena hanya bermain sebentar saja.